semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak kehidupan ini tuh gini banget gitu ya? Kenapa gue itu gak pernah ngerasa bahagia, selalu merasa hampa gitu guys? Pernah gak sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian pada sehat. Kembali lagi bersama aku Ires di Rayani Channel. Udah lama banget gak nge-vlog. Dan hari ini aku mau coba buat nge-vlog lagi. Aku mau kayak menyempatkan waktu gitu buat sharing. Nah, jadi di kesempatan kali ini aku bakal nge-share tentang tips supaya kita selalu bahagia, atau tips how to always happy gitu. Jadi kayak seakan-akan gitu aku sendiri adalah orang yang selalu bahagia, orang yang udah bisa mengatur emosi sehingga aku selalu bahagia gitu. Padahal nggak gitu juga sih, tapi ya apa salahnya gitu aku share tips ini, karena ternyata ketika aku praktekin itu kayak bagus juga gitu loh di diri aku, supaya aku tuh bisa lebih ya bahagia gitu. Oke, apa aja tipsnya? Oke, jadi daripada basa-basi lagi, kita langsung aja. Ini dia tips supaya kita selalu bahagia. Nah, untuk tips yang pertama, gimana caranya supaya kita selalu bahagia adalah dengan bersyukur. Nah, ini mungkin udah kayak klasik gitu ya, tapi teman-teman memang bener banget gitu, karena kalau misalnya kita nggak bersyukur, kita itu bakal ngerasa kayak ada yang kurang gitu. Nah, kita bisa bersyukur lewat hal-hal kecil, misalnya itu kita masih bisa hidup hari ini gitu, kita masih bisa bernapas dan melakukan aktivitas kayak biasanya. Nah, kalau aku sendiri kayak suka ngebiasain gitu, ketika bangun tidur itu jadi jangan langsung kayak lihat HP atau kayak gimana ya, soalnya kalau misalnya kita lihat HP itu bakal ngebuat konsentrasi kita buyar gitu. Nah, jadi ketika aku bangun tidur itu aku baca doa, terus setelah itu tuh kayak merenung lah istilahnya, itu kayak bersyukur gitu, dimana di hari ini aku masih bisa dikasih kesempatan untuk hidup dan untuk bisa melakukan aktivitas kayak biasanya gitu. Nah, dan di dalam agama Islam sendiri gitu, kita semua mungkin tahu ya, ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat untuk kita kayak gitu. Nah, jadi itu tips yang pertama. Nah, lanjut ke tips yang kedua, yaitu dengan ikhlas dengan segala ketetapan. Nah, kadang tuh kita kayak ngerasa, kenapa sih gitu, misalnya ketika kita dikasih ujian gitu, kenapa sih kita dikasih ujian kayak gini gitu. Padahal kan ketika kita dikasih ujian itu artinya kita adalah orang yang sanggup untuk menghadapi ujian tersebut. Nah, terus ada juga nih, kalau misalnya ketika apa yang kita mau gitu nggak sesuai gitu, ekspektasi kita nggak sesuai dengan kenyataan. Nah, coba deh kita belajar lagi untuk ikhlas gitu, karena ternyata teman-teman, setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu pasti punya hikmah tersendiri gitu. Nah, dan aku juga dulu pernah kayak insecure gitu, karena dulu aku pernah ngalamin suatu kecelakaan gitu yang ngebuat kayak ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin sih, intinya tuh ngaruh ke fisik aku gitu. Bahkan kayak tiap hari tuh aku tuh kayak suka nangis gitu loh, karena ya ampun gitu, kenapa harus aku gitu. Nah, tapi setelah beberapa lama ya udah gitu kan, aku bisa ngiklasin gitu, karena ternyata ketika aku punya kekurangan itu, aku malah jadi terpacu gitu buat oke deh, gue punya kekurangan di sini, tapi ya gue harus punya something di mana hal itu tuh juga harus bisa jadi kelebihan aku gitu, kayak gitu. Jadi dulu tuh kayak ya udah gak apa-apa ya aku cerita. Jadi dulu tuh aku pernah kecelakaan gitu. Nah, terus karena kecelakaan itu aku tuh jadi lebih semangat buat belajar gitu, dimana aku tuh suka diajak gitu sama teman-teman. Nah, terus kayak ya gue itu apa sih kelebihannya, ya udahlah gue mah mau belajar aja yang sungguh-sungguh gitu. Nyampe yang aku
merasa bener-bener itu pas waktu SMK. Aku sekolah SMK kan ya. Nah terus aku sempet beberapa kali dapet juara umum gitu, karena memang ya aku lebih rajin lagi belajarnya, karena aku tahu aku tuh punya kekurangan gitu, kekurangan yang ya jadi cemoohan orang gitu kan. Terus kayak udah, inilah kelebihan aku menunjukinnya itu lewat belajar. Jadi aku ikhlas, coba ngekelasin kekurangan aku, dan aku coba gali potensi yang lain gitu di dalam diri aku, kayak gitu. Nah lanjut ke tips yang ketiga, yaitu positive thinking. Nah teman-teman pernah gak kayak misalnya tuh kayak kalian tuh parno gitu karena suatu hal, misalnya ada tes gitu kan, atau mungkin karena sekarang lagi marak-maraknya virus gitu ya, kalian tuh kayak gitu kan, kayak nggak bisa positive thinking gitu. Nah dan ternyata ketika kita nggak bisa positive thinking, pikiran kita negatif, itu juga bakal mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita, dan justru untuk kesehatan sendiri gitu kan, sistem imun kita menurun gitu. Nah berbeda ketika kita berpositive thinking gitu, bakal ada energi-energi positif yang masuk ke dalam diri kita gitu. Nah dan positive thinking ini juga di dalam Islam dijelaskan gitu, ketika kita berprasangka baik kepada Allah, ya Allah itu sebagaimana prasangkamu. Kalau misalnya kita berprasangka baik terhadap Allah gitu kan, hal-hal yang terjadi juga hal-hal yang baik. Jadi kok kayak jadi diskon ya. Nah itu tips yang ketiga. Nah selanjutnya tips yang keempat, yaitu dengan berolahraga. Nah kenapa sih gitu, kok olahraga itu bisa membuat kita semakin bahagia? Nah jadi gini teman-teman, ternyata ketika kita berolahraga itu akan membuat hormon kortisol, di mana hormon kortisol itu adalah hormon untuk pemacu stres yang ada di dalam kita itu produksinya itu menurun gitu kan. Nah dan di samping itu hormon endorfin atau biasa kita sebut hormon kebahagiaan gitu, nah produksinya itu akan meningkat gitu, dan membuat kita itu jadi lebih bahagia gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat olahraga, karena ternyata dengan berolahraga kita bisa lebih bahagia. Selain sehat, kita juga bisa lebih bahagia gitu. Nah dan tips yang kelima, adalah punya tujuan hidup dan cita-cita. Karena gini teman-teman, ada sebagian orang yang kayak ngejalanin hidup ini tuh kayak mengalir aja. Nah ada juga sebagian orang yang punya tujuan dan cita-cita. Kalau aku sendiri tuh lebih condong ke punya tujuan gitu, karena kalau misalnya kita nggak ngedesain hidup kita itu nggak tahu arah langkah kita mau kemana gitu. Dan kadang aku sendiri kayak suka berpikir, sebenarnya tugas gue dicipta itu buat apa gitu kan, tugas gue buat apa. Mungkin kita semua tahu gitu, kalau dalam Islam tugas kita adalah untuk beribadah gitu, tapi bukan itu sih, itu terlalu umum gitu. Kayak ya gue bingung gitu, apa ya, hidup tuh kayak hampa gitu loh teman-teman. Terus ketika aku putusin gitu untuk membuat belajar untuk mendesain hidup sendiri gitu kan, nulisin mimpi-mimpi. Dari sana tuh kayak ada sesuatu yang bisa bikin aku sendiri bahagia gitu. Dan ketika misalnya apa yang dicita-citakan atau mimpi atau dream tersebut tercapai, otomatis rasanya itu akan bahagia. Nah tapi kalau misalnya nggak tercapai juga gitu, pasti itu tuh bakal ada hikmahnya gitu, dan bakal dikasih sesuatu yang insya Allah lebih baik dari apa yang kita mau kayak gitu. Jadi ya jangan lupa, kalau misalnya kalian belum punya tujuan hidup, belum punya dreams gitu, coba bikin ya, supaya kita bisa lebih bahagia. Nah lanjut untuk tips yang keenam. Nah untuk tips yang keenam ini adalah dengan beribadah gitu, atau kalau misalnya konteksnya dalam Islam gitu, mendekatkan diri kepada Allah gitu. Karena kalau misalnya kita sedang banyak-banyaklah mengingat Allah gitu, berzikir kayak gitu ya, pokoknya kayak gitulah, kalian juga pasti udah ngerti. Nah dan ketika kita banyak-banyak beribadah kita mengingat Allah, misalnya kayak lewat sholat ataupun zikir gitu, atau baca sholawat ataupun ngaji, itu tuh kayak ya ampun gitu, bisa ngebuat hati kita itu menjadi lebih tenang kayak gitu sih. Dan kalau misalnya kita udah tenang itu, kita bisa ngontrol emosi, dan akhirnya ya you will kayak kita bisa lebih bahagia gitu. Kayak gitu sih. Nah, teman-teman mungkin itu dulu tipsnya, baru 6 karena durasi
durasi gitu ya. Soalnya tuh kalau misalnya videonya terlalu panjang itu nggak bisa aku upload di sini, susah banget sinyal. Nah jadi mungkin itu aja tipsnya. Nanti aku bakal share lagi 6 tips selanjutnya. Semoga kalian bisa nonton dan semoga tips ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dilakuin ya. Apalagi? Oh udah, mungkin itu aja. Aku grogi gini ya berada di depan kamera. Oke, jadi itu aja tipsnya. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.